Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianis Kendriawan dengan nomor NIM 0497607881 dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk tugas ketiga dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, di sini untuk tugasnya yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Jadi pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500. Jadi gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1, dan jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Nah, di sini buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lalu jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lalu kemudian 3 jam, gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lemburnya dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lalu jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Baik, di sini inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya tampilan ke layar, jumlah penghasilan, gaji golongan, dan plus gaji lembur. Baik, di sini saya akan mempraktekkan melalui visual data code. Nah, di sini saya mempunyai lembar kerja untuk gaji karyawan dalam pemrograman Java. Selanjutnya saya akan input untuk sintak atau kodenya. Pertama,
Oke, setelah kita input untuk kodenya, kita akan coba untuk running. Nah, di sini kita bisa coba masukkan golongan karyawannya. Misalkan kita ingin masukkan golongan A, kita enter. Jumlah jam lemburnya misalkan 1 jam, kita enter. Nah, di sini untuk detail gaji pokoknya 5 juta untuk golongan A. Lalu untuk gaji lemburnya yaitu 1.500.000. Lalu untuk jumlah penghasilannya yaitu 6.500.000. Oke, kita coba lagi untuk yang golongan B. Kita coba golongan B. Jam lemburnya 1 jam. Nah, di sini akan muncul untuk gaji pokoknya untuk yang golongan B yaitu 6.500.000. Lalu untuk gaji lemburnya yaitu 1.950.000. Dan untuk jumlah penghasilannya total yaitu 8.450.000. Baik, di sini saya akan coba jelaskan. Untuk bagian yang pertama yaitu area untuk gaji pokok berdasarkan golongan. Baik, untuk di sini maksudnya yaitu indeks dari 0 yaitu 5 juta. Lalu untuk indeks 1 yaitu golongan gaji B yaitu 6.500.000. Lalu yang ketiga yaitu indeks kedua yaitu golongan gaji C dengan gaji yaitu 9.500.000. Selanjutnya di sini ada array untuk persen lembur. Untuk array persen lembur di sini maksudnya yaitu indeks 0 yaitu 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, lalu 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam yaitu 38%. Selanjutnya di sini yaitu terkait input data. Input data yang pertama yaitu golongan karyawan, input golongan karyawan. Di sini untuk input golongan karyawan ada scanner. Untuk scanner di sini fungsinya untuk fungsi scanner di sini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu di sini ada golongan di sini untuk mengambil input golongan karyawan A, B, dan C. Lalu fungsi dari top up uppercase-nya ini yaitu memastikan input selalu dalam huruf kapital agar validasinya lebih mudah. Dan untuk jam lembur, untuk yang jam lembur ini untuk mengambil input jumlah jam lembur dalam bentuk bilangan bulat. Oke, baik, selanjutnya itu ada validasi golongan untuk mendapatkan gaji pokok. Baik, untuk yang digunakan di sini yaitu switch di sini digunakan untuk menentukan gaji pokok sesuai golongan. Dan untuk golongan, misalkan jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan gaji golongan 0. 0 ini adalah indeks dari 0 yaitu tadi 5 juta, indeks dari 1 yaitu 6.500.000, lalu untuk indeks 2 yaitu 9.500.000 tadi ya. Baik, jika golongan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan berhenti dengan return. Nanti kita akan coba ya, misalkan kita akan coba golongan D misalkan yang nggak ada. Misalkan kita pakai golongan D, lalu jam lemburnya 2. Nah, di sini akan muncul golongan tidak valid karena tidak masuk dalam golongan karyawan. Begitu. Tetapi untuk jumlah jam lemburnya akan tetap masuk, cuma nanti akan ada notif golongan tidak valid. Baik, selanjutnya yaitu validasi untuk jam lembur. Di sini yaitu hitung persen lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Baik, di sini rumus yang kita pakai yaitu logika if dan else. Untuk logika if dan else di sini untuk mengecek jumlah jam lembur dan memilih persentase dari array persen lembur. Jika lembur 1 jam, maka persen sama dengan persen lembur 30%. Jika lembur kurang dari 1 jam, misalnya inputnya negatif, maka persennya sama dengan indeks 0. Baik, selanjutnya yaitu hitung gaji lembur.
hitung gaji lembur di sini untuk rumusnya yaitu persen dibagi 100. Jadi untuk mengubah persentase menjadi bentuk desimal, misalkan 30%. 30% itu kalau dibagi 100 yaitu 0,3. Terus gaji pokok dikali jam lembur. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hitung total dari penghasilan. Baik, untuk formula yang digunakan di sini yaitu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Untuk menjumlahkan gaji pokok ini dengan gaji lembur untuk mendapatkan total dari penghasilan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan untuk hasil dari outputnya. Baik, untuk outputnya di sini yaitu terkait gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Oke, kita coba run untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini untuk golongan karyawan ABC yaitu misalkan kita golongan karyawan C. Nah, masukkan jumlah jam lembur 1 misalkan. Nah, di sini output dari formula yang gaji pokok ini yaitu masuknya ke gaji pokok. Lalu yang bawahnya ini dia akan outputnya keluar untuk gaji lembur. Lalu untuk yang terakhir jumlah penghasilan ini keluarnya yaitu output untuk jumlah penghasilan dan total. Begitu. Jadi untuk tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman sudah saya kerjakan. Apabila masih ada kekurangan mohon koreksinya. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.